Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat nilai rapot dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk bantu share dan komen jika teman-teman ada yang kurang jelas di video tutorial kali ini. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai bagaimana sih cara membuat nilai rapot siswa dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan sebuah file Excel yang mana terdiri dari dua sheet. Yang pertama adalah sheet nilai. Sheet nilai ini ada satu tabel. Kemudian ada sheet nilai kumulatif juga sama, ada satu tabel. Bedanya apa? Bedanya di sini nilai kumulatif ini nilainya akan otomatis ya. Jadi kolomnya ini akan terisi secara otomatis. Sedangkan di kolom sheet nilai ini adalah nanti diisi manual. Jadi nilai-nilai yang ada di sini akan otomatis muncul di sheet kumulatif ya. Oke, untuk itu kita langsung ke sheet nilai terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa kolom yang akan kita isi secara manual. Pertama adalah kolom tugas 1, 2, dan 3. Kemudian kolom ulangan harian 1 dan 2. Dan kolom nilai UTS serta UAS. Dan di bagian sebelah kanan tabel, di sini ada keterangan NA tugas. Ya, ini untuk kolom nilai akhir tugas. Artinya ini adalah nilai akhir tugas, yang mana ini didapat dari nilai rata-rata dari banyaknya tugas. Kalau di contoh ini ada 3 tugas, maka nilai rata-rata dari ketiga tugas ini akan dimunculkan di kolom nilai akhir tugas. Begitu juga di kolom NaUH, yakni nilai akhir ulangan harian ya, yang mana didapat dari nilai rata-rata dari banyaknya ulangan harian. Sehingga kedua kolom ini, nilai akhir tugas dan nilai ulangan harian ini akan terisi secara otomatis, sedangkan kolom yang lain ini akan kita isi secara manual. Oke, langsung saja kita akan isi secara manual. Nah, sekarang kita sudah isi secara manual. Oke, kemudian selanjutnya adalah di kolom nilai akhir tugas ini dan di kolom nilai akhir ulangan harian ini akan kita inputkan secara otomatis, yang mana menggunakan rumus Excel-nya. Jadi sekali lagi di sini NA tugas artinya adalah nilai akhir tugas, yang mana didapatkan dari nilai rata-rata dari banyaknya tugas yang ada. Kebetulan di sini ada 3 tugas. Nah, maka untuk mengisi kolom di nilai akhir tugas ini kita bisa menggunakan rumus average. Kemudian kita blok sel dari ketiga kolom ini, yakni di kolom tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Kita tekan enter. Nah, kemudian di bawahnya tinggal kita drag. Nah, akan tampil masing-masing nilai akhir tugasnya. Nah, namun di sini nilainya yang tampil ada beberapa nilai yang berupa bilangan desimal yang menampilkan banyak angka di belakang koma. Untuk itu akan kita bulatkan dengan menyisipkan rumus round pada rumusnya. Kita akan sisipkan fungsi round pada rumus average tersebut. Kemudian di belakang kita kasih titik koma dan kasih angka 0. Angka 0 di sini menunjukkan bahwa kita tidak akan menampilkan angka apapun di belakang koma. Jika tampil jendela seperti ini, kita klik yes.
Selanjutnya kita tinggal drag ke bawah. Oke. Nah, kemudian di nilai akhir ulangan harian, NaUH ya. Di sini artinya nilai akhir ulangan harian yang mana didapat dari nilai rata-rata dari banyaknya ulangan harian. Kebetulan di sini ada 2 kali ulangan harian, maka kita bisa menggunakan rumus tadi, average. Kita blok sel yang akan kita jadikan rujukan, kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita bisa drag ke bawah. Nah, ini juga sama, masih ada beberapa angka desimal yang menampilkan beberapa digit angka di belakang koma. Nah, akan kita bulatkan agar menjadi bilangan bulat semua dengan menyisipkan fungsi round pada rumus tersebut. Kemudian di belakang kita sisipkan titik koma dan angka 0 untuk meniadakan digit di belakang koma angka tersebut. Jika tampil jendela seperti ini, kita klik yes. Selanjutnya tinggal kita drag ke bawah. Oke, sampai di sini untuk pengelolaan nilai rapot pada sheet nilai ini sudah selesai. Berikutnya adalah di sheet nilai kumulatif. Nah, sekali lagi nilai kumulatif ini nilainya akan secara otomatis tampil yang mana mengambil data dari set nilai. Oke, yang pertama adalah nilai tugas. Nah, nilai tugas ini bobotnya 20%, nilai ulangan harian 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 30%. Kemudian di sampingnya ini ada beberapa kolom. Pertama adalah kolom peng di sini artinya pengetahuan, yakni aspek pengetahuan, yang mana didapat dari kalkulasi dari nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian di sini ada kolom ket di sini artinya keterangan, yang mana menampilkan di sini ket artinya keterampilan, yang mana di sini akan kita inputkan secara manual. Hanya di kolom keterampilan ini kita akan input secara manual. Kemudian nilai akhir ini adalah kalkulasi dari 2 aspek, yakni aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, atau nilai rata-rata dari kedua kolom ini. Kemudian kolom yang terakhir adalah kolom predikat, yang mana nanti akan menampilkan predikat dari masing-masing siswa berdasarkan nilai akhirnya, yang mana dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa lihat mulai dari predikat D sampai predikat A+, sesuai dengan nilai akhir yang ada. Oke, langsung saja di sini kita akan menginputkan nilai tugas yang mana diambil dari set nilai. Maka kita tinggal memanggil saja yang ada di kolom nilai tugas ya. Di sini nilai akhir tugas ini berada di kolom G baris ke-6 ya. Berada di sheet nilai. Maka kita bisa memanggilnya dengan menggunakan formula seperti ini, sama dengan kemudian kita panggil nama sheetnya adalah nilai, kemudian tanda seru, baru posisi dari sel tersebut, yakni tadi ada di kolom G baris ke-6. Kemudian tinggal kita tekan enter. Nah, akan tampil. Nah, kemudian di bawahnya ini tinggal kita drag ke bawah. Akan tampil semua dari masing-masing nilai setiap siswa ya. Kemudian untuk nilai ulangan juga sama, kita akan panggil dari set nilai, yang mana ulangan harian ini untuk nilai akhirnya yakni ada di kolom J, tepatnya di baris ke-6 ya, jadi C6. Maka kita bisa panggil di set kumulatifnya dengan menggunakan formula sama dengan kemudian nama setnya. Karena kita akan memanggil atau mengambil nilai dari set nilai, maka kita ketikkan nama setnya, kemudian posisi atau letak dari sel atau kolom tersebut yakni ada di C6. Tekan enter, akan muncul 79. Kita bisa cek apakah betul 79 ya, ternyata betul ya. Oke, tinggal kita drag ke bawah ke sini. Oke, otomatis
ke bawahnya ini muncul secara otomatis. Kemudian di nilai UTS juga sama, kita akan panggil nilai UTS di sini ya. Di kolom K baris ke-6 kita panggil sama dengan nama setnya nilai berada di baris ke-6 kolom K. Kita tekan enter, muncul otomatis. Nah, kemudian nilai UAS sama ya, nilai UAS ada di kolom L baris ke-6. Tinggal kita panggil, lakukan hal yang serupa sama dengan nama setnya, tanda seru, kemudian tadi ada di kolom L baris ke-6, maka kita sertakan posisi selnya yakni ada di L6, tekan enter sehingga akan muncul. Di bawahnya tinggal kita drag ke bawah, akan otomatis muncul. Oke, kemudian di bagian kolom pengetahuan ini sekali lagi ini adalah aspek pengetahuan yang mana didapat dari kalkulasi nilai tugas 20%, nilai ulangan 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 30%. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus if ya. Sama dengan if seperti ini. Kemudian kita arahkan ke sel nilai tugas yakni ada di D6 dikali bobotnya ini adalah 20%, maka dikali 0,2 ya. Kemudian ditambah nilai ulangan dikali bobotnya adalah 20%, maka dikali 0,2 ditambah nilai UTS, klik dikali di sini untuk UTS bobotnya adalah 30%, maka kita kali 0,3, kemudian ditambah nilai UAS. Nilai UAS ini ada di kolom G6, kita klik kemudian kita kali, karena nilai UAS sama seperti nilai UTS yakni bobotnya 30%, kita kali 0,3. Nah, seperti ini. Kemudian sama dengan 0. Titik koma, petik ganda 2 kali seperti ini. Kemudian kita ulangi rumus yang tadi sampai sini. Kita copy saja biar lebih cepat. Kita paste ke sini. Kita copy. Kita paste. Atau kita ketik ulang lagi ya. D6 dikali 0,2 ditambah E6 dikali 0,2 ditambah ya, ditambah F6 6 dikali 0,3 ditambah G6 dikali 0,3. Selanjutnya kita tutup kurung dan tekan enter sehingga akan muncul nilai aspek pengetahuannya adalah 76. Kita drag ke bawah untuk nilai masing-masing siswa. Nah, di sini muncul beberapa angka, ada angka bulat, ada atau bilangan bulat, ada bilangan desimal. Nah, di sini bisa kita kita bulatkan ya. Sama seperti tadi, kita bisa menyisipkan fungsi round di bagian depannya. Kemudian titik koma 0. Artinya apa? Di sini kita tidak akan menampilkan digit di belakang koma. Artinya kita akan bulatkan bilangan-bilangan tersebut. Tekan enter, klik yes. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di kolom keterampilan ini akan kita isi secara manual. Karena untuk keterampilan ini biasanya lebih ke aspek di mana seorang guru atau seorang pendidik ini mengetahui masing-masing peserta didik atau setiap siswanya.
seperti ini. Kemudian di kolom nilai akhir, di kolom nilai akhir ini adalah nilai kalkulasi dari kedua aspek, yakni aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, untuk penghitungannya nilai akhir ini adalah nilai rata-rata dari kedua aspek tersebut. Maka kita bisa menggunakan rumus average. Kita drag seperti ini, tekan enter. Kemudian di bagian bawahnya kita drag. Sama di sini tampil beberapa bilangan yang berbeda. Ada bilangan bulat, ada bilangan desimal. Kita akan seragamkan agar semuanya tampil dengan menampilkan bilangan bulat. Maka kita akan bulatkan bilangan-bilangan tersebut dengan menyisipkan fungsi round pada rumus tersebut. Titik koma 0, tekan enter. Jika tampil jendela seperti ini, kita klik yes, drag ke bawah. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat penilaian nilai rapot siswa. Tinggal berikutnya adalah kita akan menentukan predikat dari masing-masing siswa yang didasarkan atau berdasarkan pada nilai akhir dari siswa-siswa tersebut. Di sini ketentuannya mulai dari predikat D sampai predikat A+, sesuai dengan nilai akhirnya. Jika nilai akhirnya di bawah 60, maka dia akan mendapatkan nilai D. Jika nilai akhirnya antara 60 sampai 69, maka akan mendapatkan predikat C dan seterusnya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan rumus if ya. Kita akan menggunakan rumus if bersarang atau if nested if ya, atau rumus if di dalam if. Kita akan menggunakan rumus if. Kemudian di sini logical testnya adalah kita akan klik di bagian kolom nilai akhir sebagai rujukannya seperti ini. Artinya jika J6 atau jika nilai akhirnya kurang dari sama dengan 59 ya. Artinya di sini kurang dari 60, berarti 60-nya tidak ikut. Berarti mulai dari 59 titik koma, maka siswa tersebut akan mendapatkan nilai D. Petik ganda D, kemudian titik koma. Selanjutnya kita ketikkan if lagi untuk predikat berikutnya. Jika J6 di sini adalah kolom nilai akhir kurang dari sama dengan 69, maka dia akan mendapatkan nilai C. Titik koma, kita bikin if lagi. Jika J6 atau kolom nilai akhir kurang dari sama dengan 74, titik koma, maka dia akan mendapatkan predikat B means. Berikutnya, if jika nilai akhir atau sel J6 ini kurang dari 79, maka titik koma, siswa tersebut akan mendapatkan predikat B. Titik koma, kemudian if lagi. C6 jika nilai akhirnya kurang dari sama dengan 84, maka siswa tersebut akan mendapatkan predikat B+. Berikutnya adalah if jika J6 atau nilai akhirnya kurang dari 89, titik koma, maka siswa tersebut mendapatkan predikat A minus ya, titik koma. Berikutnya adalah if jika J6 ya, J6 ini adalah di kolom nilai akhir kurang dari sama dengan 94 ya, maka siswa tersebut mendapatkan predikat A, titik koma. Dan yang terakhir,
jika J6 atau nilai akhir pada tiap-tiap siswa kurang dari sama dengan 100, maka siswa tersebut mendapatkan predikat A+. Nah, seperti ini. Sampai di sini rumusnya cukup panjang ya. Ini adalah rumus if bersarang atau nested if, artinya if di dalam if. Nah, berikutnya tinggal kita tutup kurung ya, sesuai dengan jumlah buka kurungnya. Di sini ada 8 ya. Kita tutup dengan tutup kurung sebanyak 8 kali. Nah, seperti ini. Kalau kita tekan enter, nah ini predikatnya B. Nah, di bagian bawah ini tinggal kita drag ke bawah. Nah, maka setiap siswa ini akan menampilkan predikatnya masing-masing sesuai dengan nilai akhirnya. Coba kita cek. Nilai akhir dari siswa atas nama Agus adalah 77, mendapatkan predikat B. Apakah betul B? Ya, ternyata betul. Kemudian misalnya di sini ada yang nilainya A- dengan nilai akhir 85. Ya, 85 ini mendapatkan predikat A- karena A- ini untuk yang nilainya antara 85 sampai 89 ya. Baik, mungkin itu saja untuk video sederhana mengenai bagaimana cara membuat nilai raport siswa dengan menggunakan Microsoft Excel dengan beberapa rumus yang sudah kita pelajari tadi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mendapat dukungan dari teman-teman, serta bisa menjadikan video ini sebagai acuan buat teman-teman, khususnya para guru atau para tenaga pendidik, untuk mengelola nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.